Jadi fungsi dari dioda ini yaitu untuk penyearah lur ya, penyearah untuk merubah yaitu tegangan listrik yang dari AC ke DC ya, dari tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah. Don't forget to like, subscribe and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempunyai beberapa macam dioda lur ya. Yang pertama ini dioda Zener. Terus yang kedua ini dioda tunggal atau dioda biasa. Yang ketiga ini ada dioda bridge atau dioda sisir. Dan yang keempat ini dioda kiprok ya, atau dioda kotak seperti ini ya. Lalu apa itu dioda dan apa fungsinya, terus bagaimana cara mengukurnya? Jadi dioda itu komponen aktif elektronika yang memiliki dua buah kutub, yaitu kutub katoda sebagai kutub main, dan kutub anoda itu sebagai kutub positifnya ya. Nah, untuk fungsi dari dioda ini yaitu sebagai penyarah arus, yaitu untuk merubah arus ya dari tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah ya, atau arus searah. Fungsinya berbeda-beda loh ya untuk dioda ini ya. Untuk yang dioda kotak ini biasanya digunakan untuk power supply simetris ya, sama dengan dioda sisir ini fungsi untuk power supply simetris. Nah, untuk yang dioda yang tunggal ini biasanya untuk satu daya ya, untuk tegangan tunggal biasanya ya. Kemudian bagaimana untuk cara mengukurnya? Yang pertama, untuk avometer digital ini kita posisikan probe-nya atau selektornya ini ke simbol dioda seperti ini. Kemudian kita mulai dengan dioda Zener ya. Untuk dioda Zener ini sama halnya seperti dioda lainnya. Sini juga memiliki kutub ya, memiliki kutub dan ada cincinnya juga. Tuh, yang sebelah kanan ini ada cincinnya. Nah, ini untuk kutub katoda kita kasih atau jepitkan probe hitam pada kaki katoda. Kemudian untuk probe merahnya kita tempelkan ke anoda seperti ini. Oke, jarum menunjukkan angka ya, avometer ya. Oke, ini harus menunjukkan angka lur. Kemudian kita balik posisinya. Yang hitam kita taruh di anoda, kemudian yang merah kita taruh di katoda. Ini harus tidak menunjukkan nilai ya. Oke. Ini tidak menunjukkan nilai, berarti untuk dioda Zener ini masih bagus. Kemudian untuk dioda biasa tunggal seperti ini, sama ada kutubnya juga. Nah, bisa dilihat ya, ini sebelah kanan ada gelang putihnya, sebelah kanan ini ada gelang putihnya. Sama caranya seperti tadi. Ini untuk kutub katodanya. Untuk yang hitam kita pasang di probe hitam ya, maksudnya untuk probe hitam kita pasang di katoda. Kemudian untuk anodanya kita kasih probe merah, harus menunjukkan nilai. Oke, alpha menunjukkan nilai. Kemudian kita balik seperti ini, hitam ke anoda dan merah ke katoda. Harus tidak menunjukkan nilai. Oke, tidak menunjukkan nilai, berarti untuk dioda tunggal ini juga keadaan masih baik loh ya. Jadi untuk dioda tunggal dan dioda Zener ini caranya sama, jadi itu ya.
Kemudian untuk dioda sisir ya, dioda bridge ini, nah ini perlu diketahui lor ya. Nah, di sini ada simbol lor ya. Di sebelah kiri ini simbol plus, paling kanan ini simbol min, dan yang tengah ini dua ini adalah simbol AC ya, simbol AC. Dan untuk caranya yaitu pertama, probe hitam ini kita pasang di simbol positif, dan untuk yang merah ini kita tempelkan di simbol AC yang sebelahnya, harus menunjukkan nilai. Bisa dilihat di avometer menunjukkan nilai. Kemudian kita balik posisi probe-nya, yang hitam ke AC dan yang merah ke plus, harus tidak menunjukkan nilai. Oke, tidak menunjukkan nilai ya. Kemudian langkah keduanya, untuk probe hitam kita pasang di AC, dan yang merah ini ke min, harus menunjukkan nilai. Oke, menunjukkan nilai ya. Kemudian kita balik lagi, yang hitam ke min dan yang merah ke AC, harus tidak menunjukkan nilai. Oke, tidak menunjukkan nilai ya. Kemudian langkah ketiganya, probe hitam kita pasang di salah satu kutub AC, dan yang merah kita sambung juga di kutub AC satunya, harus tidak menunjukkan nilai. Dan ini dibolak-balik, harus tidak menunjukkan nilai lor ya. Oke, tidak menunjukkan nilai ya. Jadi untuk dioda sisir ini masih bagus ya. Kemudian langkah berikutnya untuk dioda kiprok atau dioda kotak ini, yaitu langkahnya sama sebenarnya seperti dioda sisir ini ya, cuma penempatan kakinya itu berbeda ya, seperti ini ya, berbeda. Jadi kita lihat pada simbol yang ada di bawah dioda kiprok ini, bisa dilihat untuk sebelah kiri ini simbol min, ini simbol plus, dan sebelah kanan ini simbol min, dan yang atas dan bawah ini yaitu AC nya ya. Nah, langkahnya seperti tadi ya, sama seperti tadi. Yang hitam kita pasang di plus seperti ini. Kemudian yang merah kita pasang di AC, ini harus menunjukkan nilai. Nah, harus menunjukkan nilai. Kemudian kita balik, ini harus tidak menunjukkan nilai. Nah, untuk dioda yang pertama ini masih bagus. Kemudian langkah kedua sama untuk yang sebelahnya ya, seperti ini, ke hitam ke plus, yang merah ke AC sebelah sini, harus menunjukkan nilai ya, menunjukkan nilai. Kemudian kita balik posisinya, yang merah kita taruh di plus, harus tidak menunjukkan nilai. Oke, tidak menunjukkan nilai, berarti untuk dioda yang dua ini masih bagus. Kemudian langkah ketiga, langkah berikutnya yaitu hitam, probe hitam kita pasang di AC, dan yang merah kita pasang di min. Nah, ini harus menunjukkan nilai ya, menunjukkan nilai. Kemudian kita balik, yang merah kita pasang di AC, harus tidak menunjukkan nilai. Oke ya, berikutnya sekali lagi untuk yang satu ini, hitam ke AC yang atas dan merah yang ke min, harus menunjukkan nilai. Kemudian kita balik posisinya, yang merah kita taruh di AC, harus tidak menunjukkan nilai ya. Nah, langkah berikutnya yaitu untuk mengetes kedua kutub AC nya, ini harus tidak menunjukkan nilai ya, dua-duanya ya, kita balik, harus tidak menunjukkan nilai. Nah, berarti untuk dioda kiprok atau dioda kotak ini juga masih kondisi baik.
Jadi fungsi dari dioda ini yaitu untuk penyearah lor ya, penyearah untuk merubah yaitu tegangan listrik yang dari AC ke DC ya, dari tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah, seperti itu ya. Oke, seperti itu penjelasan dan cara pengukuran dari keempat dioda ini ya. Sebenarnya masih ada juga jenis dioda lain ya, seperti lampu LED itu juga sebenarnya juga dioda ya. Jadi mungkin untuk sebagai contoh yang sering biasanya kita temuin, kita gunakan adalah keempat dioda ini. Nah, semoga bermanfaat buat dulu semua. Saya ucapkan terima kasih telah berkunjung, sudah mendukung channel saya. Saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.